Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, puji namanya Tuhan. Kalau pada saat hari ini kita kumpul sama-sama lagi di tempat ini, Tuhan baik, amin. Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk memberitakan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semuanya, kebenaran firman Tuhan ini dapat merubah hidup saudara semuanya. Bahkan boleh menjadi satu titik balik di mana saudara bisa mengenal lebih lagi dalam akan Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi saudara boleh menjadi jemaat-jemaat pribadi-pribadi yang memberikan dampak bagi luar, bagi dunia luar di mana saudara dan saya ada. Nah saudara, beberapa minggu ini kita sudah membahas banyak hal tentang eklesia. Saudara tahu eklesia ya, adalah perkumpulan orang-orang yang percaya Tuhan. Yang bukan hanya berkumpul di dalam ruangan dengan dikotaki oleh satu ruangan yang seperti itu. Tapi eklesia artinya orang-orang yang ada di dalam kotak itu, di dalam rumah-rumah itu dipanggil keluar. Untuk apa? Memberikan dampak yang besar bagi dunia. Amin Bapak, Ibu. Nah tapi sebelum kita menjadi dampak bagi orang-orang luar, bagi dunia Bapak Ibu. Tuhan mempersiapkan kita di dalam komunitas untuk mendapatkan kekuatan. Untuk menjadi berkat, untuk memiliki satu keintiman yang kuat. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat kita diutus keluar, tapi di dalam diri kita sendiri tidak ada kekuatan, saudara akan terjun bebas di luar. Di dunia yang gelap ini begitu banyak kuasa kegelapan yang ganas Bapak Ibu. Dia bukannya kuasa kegelapan yang lemah lembut, yang kelihatannya gampang dikalahkan. Tapi saya mau bilang buat saudara semuanya, di dunia kuasa kegelapan itu begitu banyak kekuatan yang besar. Tapi percaya bila di dalam saudara sendiri, di dalam komunitas kita ada kekuatan, saudara diutus, dilempar Tuhan keluar. Saya mau percaya itu boleh menjadi bumerang bagi kuasa kegelapan. Itu boleh menjadi musuh yang paling besar oleh kuasa kegelapan. Dan percaya ujung-ujungnya kita, saudara dan saya yang ada pada saat hari ini akan menjadi orang-orang yang menang dan memberikan dampak. Amin. Yuk kita lihat sebentar apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 47. Ini ayat sebenarnya sering banget lah Bapak Ibu pasti dengar ini ya. Tetapi saya ingin membagikan kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita mau baca sama-sama ya. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Minimal telinga teman kalian yang ada di kiri kanan itu dengar apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Yuk baca sama-sama dengan bersuara. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 firman Tuhan bilang begini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, dahsyat ya. Pada saat mereka mendengar perkataan para rasul, kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Saudara perhatikan, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ada ketekunan di dalam mempelajari firman Tuhan. Ada telinga seorang murid yang terus menerus mau mendengarkan pengajaran daripada rasul-rasul. Dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Istilah sekarang ini kumpul sama-sama, makan sama-sama, makan malam sama-sama setelah selesai komsel gitu ya. Dan berdoa, jangan lupa setelah makan-makan, setelah memecahkan roti, jangan lupa berdoa. Ayat yang ke-43 katakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang para rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara bisa lihat ya, efek daripada komunitas. Mereka punya kesehatian, mereka punya kasih antara teman-teman di dalam komunitas mereka. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati. Perhatikan baik-baik, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Dari bait Allah, dari perkumpulan komunitas di mana semua orang berkumpul. Mereka berangsur ke rumah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Tusa dibilang seperti ini, dan secara bergilir mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, ini klimaksnya. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, jangkauannya lebih luas lagi. Tadi di dalam komunitas, berangsur kepada rumah-rumah tangga mereka masing-masing. Setelah itu mereka keluar, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Si saudara bisa lihat bagaimana pentingnya komunitas di dalam, saudara. Pada saat mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun sehati, mereka punya kasih antara sesama di dalam kul itu. Di dalam kul komsel atau kul ya saudara ya, perkumpulan orang-orang atau eklesia namanya gitu ya. Kemudian mereka bertekun di dalam doa, mereka bersehati memuji Tuhan. Efeknya apa? Naik ke rumah tangga mereka masing-masing. Rumah tangga mereka dipulihkan. Setelah rumah tangga mereka dipulihkan, naik lagi ke dunia. Saudara bisa lihat bagaimana mereka bisa memberikan dampak bagi dunia yang gelap itu pada saat mereka menjadi terang di dalam kul. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, saya adalah pengkhotbah yang lahir dari kul Bapak Ibu atau komsel. Saya bukannya jadi pengkhotbah yang langsung dari kebaktian umum, tidak. Tapi saya besar di komsel. Bertahun-tahun saya ada di komsel gitu ya. Nah di komsel itu juga saya pertama kalinya bisa dengar suara Tuhan. Saya dulu berpikir Tuhan itu jauh dan Tuhan itu gak pernah bisa ngomong kepada kita gitu ya. Tapi pada saat saya mulai dimuridkan, bergabung di dalam komsel atau kul saudara atau kelompok kecil. Di situ pertama kalinya saya dengar suara Tuhan. Pada saat kita kumpul sama-sama, kita nyanyi sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati gitu ya, dengan segenap jiwa kita. Dan pada saat kita nyanyi kemudian ada satu acara di mana kita harus memberikan sesuatu atau kolekte atau persembahan di dalam kul. Tuhan ngomong sesuatu kepada saya, dia bilang gini, jelas sekali sampai sekarang saya masih ingat apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang gini, Yudi, apakah kamu mengasihi aku? Saya bilang, ya saya mengasihi engkau Tuhan. Kok Tuhan ngomong seperti ini lagi gitu ya? Kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Saya mengasihi engkau. Kemudian kalau engkau mengasihi aku Yud, berikan apa yang ada di kantongmu. Saya bilang di kantong saya yang saya tahu, yang saya ingat Bapak Ibu, itu ada 20.000 beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Enggak 20.000, 5.000 maaf, 5.000 rupiah. Saya pikir oke, saya akan rogoh kantong saya, kemudian pada saat saya ingin memberi gitu ya, tiba-tiba Tuhan bilang, bukan itu Yud. Saya kaget, apa yang Tuhan mau? Kamu mengasihi aku kan? Berikan yang ada di kantongmu. Saya cuma ada 5.000 Tuhan di kantong saya. Tuhan bilang bukan itu. Saya rogoh lagi kantong saya Bapak Ibu. Ternyata apa saudara? Yang ada di kantong saya itu handphone. Saudara ingat ya, handphone 5110 tuh zaman dulu. Itu adalah handphone pertama kali yang paling bagus. Saya diberikan handphone itu oleh seorang saudara saya di hari ulang tahun saya. Dan zaman dulu 5110 itu adalah handphone yang mahal, mewah. Dan bagi saya seorang anak muda gitu ya, seorang mahasiswa memiliki handphone seperti itu sepertinya memiliki segala-galanya. Saya sayang dengan handphone itu. Saya kadang-kadang pamerin dengan teman-teman saya. Tapi pada saat Tuhan bilang, yes itu Yud yang aku minta. Saya kaget Bapak Ibu, ini suara Tuhan atau bukan? Tapi saya tahu percis suara Tuhan seperti apa. Pertama kali saya dengar itu, suara yang begitu tegas, suara yang begitu lembut. Yang mengajak saya dan mengatakan kalau engkau mengasihi aku, berikan sesuatu itu. Dengan cucuran air mata pada saat persembahan itu dijalankan, saudara, saya ambil handphone saya. Dan saudara tahu saya buka SIM card saya, kemudian saya keluarkan SIM card saya tutup kembali. Dan saya berikan handphone itu di kantong persembahan. Dengan hati yang sakit sebenarnya. Ada satu perasaan yang sebenarnya gak rela. Sebenarnya saya jujur gak rela. Tapi ada satu kepuasan pada saat saya memberi. Pada saat saya memberikan itu, saya tahu saya sudah memberikan sesuatu yang rasanya sakit. Saudara tahu memberi harus sampai saudara merasa sakit. Pada saat itu saudara ada damai sejahtera yang melampaui hidup saya. Itu pertama kalinya saya dengar suara Tuhan di komsel. Saya gak dengar di ibadah umum, tapi saya dengar di komsel. Di komsel juga saya belajar bagaimana saya menumpangkan tangan kepada orang. Saya bisa mendengar suara Tuhan kembali. Saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan untuk mengusir roh jahat itu keluar dari seseorang itu untuk keluar. Suatu hari komsel saya kedatangan seorang tamu. Seorang mahasiswa pelaut saudara. Dia datang di komsel kami. Kemudian dia duduk sama seperti biasa lah komsel kul menyembah Tuhan. Pada saat kul menyembah Tuhan tiba-tiba Tuhan suruh bilang, Yud tumpang tangan kepada orang ini, pemuda ini gitu ya. Saya bilang Tuhan ini pertama kalinya saya menumpangkan tangan kepada seseorang yang saya nggak kenal. Tapi Tuhan bilang suruh dia diri, jelas suruh dia diri dan tumpang tangan.
dengan perasaan agak dak-dikduk juga ya, karena ini pelayanan pertama kali saya menumpangkan tangan kepada orang. Saya berpikir bagaimana kalau dia kibas tangan saya gitu ya, bagaimana kemudian dia buka mata, dia bilang apa-apaan lo Yud gitu ya. Tapi saya nggak peduli, saya lebih peduli dengan apa yang Tuhan ngomong. Untuk kesekian kalinya Tuhan ngomong lagi, tumpangkan tanganmu. Pada saat saya numpangkan tangan saya kepada orang itu, saya suruh dia diri, saya tumpangkan tangan saya kepada orang itu, Tuhan ngomong gini jelas, 10 detik kemudian Yud, kamu akan melihat kuasaku dinyatakan atas orang ini. Saya tumpang tangan saya. Dengan hitungan 10 detik saya lihat orang itu rebah ke tanah. Dan kepelanting saudara. Dia jerit-jerit, di situ saya agak kaget. Apa yang saya harus lakukan nih? Teman-teman kulsa yang lain bingung. Bagaimana? Saya bilang ayo nyanyi gitu ya. Kemudian Tuhan bilang tumpangkan tangan lagi dan bilang kepada roh jahatnya untuk pergi keluar. Saya tumpang tangan dan saya bilang pergi keluar. Ada sesuatu yang keluar. Tapi kemudian Tuhan, saya bilang lagi ke Tuhan, ini apa lagi yang saya harus lakukan? Dia bilang tarik kalungnya katanya gitu ya. Saya bilang kalung di mana Tuhan? Saya cari kalungnya. Ternyata anak muda ini memakai kalung, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di lehernya. Tuhan suruh tarik. Itu pertama kalinya juga saya dengar suara Tuhan dengan jelas untuk tarik kalung itu. Saya tarik kalung itu, pada saat saya tarik kalung itu dalam nama Yesus, dia berontak, dia lepas roh jahatnya. Setelah selesai didoakan, singkat cerita, anak pemuda ini bilang kepada saya, dia bilang tadi Ko Yudi sudah doakan saya. Mama saya tuh takut dengan saya karena saya merantau ke Jakarta. Dan dia memberikan saya jimat sebuah kalung yang diisi supaya pada saat ada orang berbuat jahat kepada saya, kalung ini, roh jahat yang ada di dalam kalung ini bisa melindungi saya. Tapi pada saat itu kehidupan saya serba penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Sampai akhirnya Tuhan lepaskan saya, puji namanya Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana pelayanan pelepasan ini terjadi. Bukan di ibadah umum saudara, tapi di dalam komsel. Jadi komsel itu begitu luar biasa berarti saudara. Begitu banyak pelatihan-pelatihan yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan tuh belajar di komsel ini. Jangan jauhi komunitas, jangan jauhi komsel, jangan jauhi kul saudara. Karena di tempat itu Tuhan akan memperkuat imanmu. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa sebelum engkau diutus keluar. Nah sekarang saya ingin berbicara pada saat kau diutus keluar. Tuhan ingin menjadikan kau menjadi terang dan garam. Yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu, nikmati aja firman Tuhan ya. Gak usah itu, saya percaya pasti firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh iya, di dalam komsel juga saudara jangan berpikir bahwa nggak ada gesekan apa-apa ya. Banyak banget gesekan, banyak banget gitu saudara. Keegoan kita juga dibentuk saudara. Bahkan firman Tuhan bilang juga di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi itu menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara tahu nggak bagaimana cara membuat pisau atau celurit atau cangkul atau benda-benda tajam lainnya? Ilustrasi seperti ini saudara, saya sebagai seorang ahli pembuat pisau gitu ya, saya memiliki besi nih gitu ya. Bagaimana caranya saya membuat pisau dari besi juga, ini anggap besi juga ya. Dari besi juga supaya besi ini tuh bisa menjadi pisau yang tajam. Seorang ahli, saya misalkan seorang ahli, saya akan memukul calon besi yang menjadi pisau ini berkali-kali saya pukul. Terus saya pukul, sampai besi ini yang saya pukul ini menjadi pisau yang tajam sekali Bapak Ibu. Nah itu yang dinamakan dengan besi ini, menajamkan besi ini. Dipukul terus sampai besi ini menjadi alatnya, menjadi pisau, menjadi celurit yang tajam untuk digunakan menjadi sesuatu yang berguna. Saudara mau menjadi tajam di dalam Tuhan? Saudara mau menjadi alatnya Tuhan, pisau-pisaunya Tuhan, celurit-celuritnya Tuhan untuk menghancurkan kuasa kegelapan? Kamu harus digesek oleh orang-orang di sekitar kamu di dalam komunitas. Jangan pernah jauhi gesekan Bapak Ibu. Di dalam gesekan engkau akan menjadi pisau yang tajam. Amin. Yuk kita lihat di dalam Matius 5. Wow, dahsyat. Matius 5 ayat 13 sampai 15. Di sini firman Tuhan bagus banget Bapak Ibu. Saya sempat kaget waktu saya baca firman Tuhan ini karena ada rema yang Tuhan kasih kepada saya. Matius 5 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan bilang seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, perhatikan baik-baik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kamu adalah
terang, garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Pertama yang saya akan membahas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Di dalam bahasa Inggris King James bilang seperti ini ya. You are the light of the world. Dan garamnya dibilang seperti ini. You are the salt of the earth. Jadi bukannya kalau bahasa Indonesianya kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya beda. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Tapi untuk garam bukannya you are the salt of the food, bukan. Tapi atau the world, bukan. Tapi you are the salt of the earth. Garamnya tanah, garamnya bumi, garam di mana kita berpijak. Nah, yang pertama yang saya mau bahas tentang terang. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya terangkan tentang terang, kita lihat yuk di dalam Yohanes 8 ayat 12. Nah, di sini bagus Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," katanya, "ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi pada saat kita berjalan mengikut Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, firman Tuhan jelas bahwa kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi kita akan memiliki terang. Pada saat kita mengikut Yesus, menerima Yesus, di dalam diri kita ini ada terang. Kita terang, kita muncul terang. Terang apa? Terang yang dapat menunjukkan bagaimana caranya hidup benar. Terang yang dapat menunjukkan kepada kita, kepada saudara yang mengikut Yesus, yang menerima Yesus, cara-cara bagaimana hidup benar. Jadi saudara akan diberitahukan bagaimana caranya menjadi suami yang baik oleh terang itu. Karena terang itu ada dalam hidupmu. Terang itu akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kamu menjadi wanita yang baik. Terang itu akan menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu menjadi karyawan yang baik. Terang itu akan menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu menjadi pengerja gereja yang baik. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang berkenan akan Tuhan. Terang itu yang akan menunjukkan kepada saudara tentang cara-cara hidup yang benar. Nah, saudara, ke dalam kehidupan di kantor juga sama. Kalau engkau menjadi terang, menjadi pusat solusi, orang-orang jadi mencari terang itu dalam hidupmu. Di kantor juga saudara seperti itu. Saudara dikenal bukannya menjadi orang-orang yang menjadi pusat masalah, tapi menjadi pusat solusi. Enggak ada orang yang mungkin ngomong seperti ini, si Joni, kalau ada 2 orang aja Pak seperti si Joni Pak, udah dah kantor kita bisa berantakan habis-habisan deh. Emang kenapa? Iya, si Joni itu anak kalau nggak salah dia pengerja gereja ya Pak ya, gitu ya. Mungkin bos salah satu perusahaan bilang seperti ini, maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin namanya sama Joni gitu ya. Ini hanya ilustrasi. Nah, karena apa Pak? Karena Joni ini sering telat Pak kalau ke kerja. Kalau di kantor sering ngegerutu, maunya minta haknya terus tanpa melaksanakan kewajibannya. Kalau datang paling telat, suka ngegosip, suka main handphone di tengah-tengah kerjaan, suka jualan tuh Pak gitu ya. Kalau ada 2 orang aja nama seperti Joni di kantor saya Pak, bisa berantakan deh Pak. Ngomong-ngomong betul ya Pak, dia pengerja gereja ya. Saudara tahu nggak, sebagai gembala mungkin Pak Rudi kan malu sekali. Kalau si Joni ini benar-benar pengerja gereja. Yang apa? Yang tidak menjadi terang, tapi menjadi pusat masalah. Harusnya bos-bos dunia itu akan mencari kamu. Oh, si Budiman misalnya. Oh, si Joy misalkan. Oh, si Ivan misalkan. Iya, kenapa tuh? Itu orangnya luar biasa deh Pak. Kirim deh Pak sebanyak-banyaknya di kantor saya Pak. Karena ini orang luar biasa, kalau datang paling pagi. Kalau kerja paling rapi Pak. Dia kalau ada orang yang bertengkar, dia adalah orang nomor 1 yang menenteramkan orang-orang bertengkar ini. Ayo Pak, kirim sebanyak-banyaknya orang seperti mereka. Harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi pusat solusi, kita menjadi terang bagi dunia. Sehingga jiwa-jiwa tuh datang berduyun-duyun menghadap kita. Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Kok cara hidup kamu bisa baik seperti ini? Dan kamu dengan leluasa bilang, karena ada terang dalam hidupku. Karena ada Yesus dalam hidupku. Dan kamu bisa menginjil tanpa kamu ngotot menginjil. Orang-orang akan datang. Saudara tahu nggak bagaimana caranya laron ya, musim hujan ini banyak laron ya. Laron itu kalau
saudara kedatangan laron di rumah saudara, saudara matiin lampu aja, laron itu akan pergi kan? Tapi pada saat saudara nyalakan satu lampu aja, apa yang terjadi? Laron itu akan berkerumun mencari terang itu kan, lampu yang saudara nyalakan ya. Sama seperti hidup kita, jiwa-jiwa akan mencari terang Bapak Ibu. Dunia yang saudara sedang alami ini, yang ada ini, begitu banyak kejahatan, begitu banyak kegelapan Bapak Ibu. Saya banyak banget mendapatkan konseling dari beberapa orang di teman FB saya, langsung japri saya, langsung WA saya. Beberapa teman juga dari beberapa gereja yang di sebelah kita, banyak juga WA saya, banyak sekali orang-orang konseling kepada saya. Dan saya bisa melihat, saya cuma bisa bilang Tuhan, mereka perlu Engkau Tuhan. Karena dunia begitu banyak kegelapan, begitu banyak kuasa kegelapan yang coba menenggelamkan mereka. Sampai iblis itu enggak akan puas kalau melihat anak-anak Tuhan itu terinjak-injak, jatuh dan mati. Dia tahu persis bahwa harinya akan sebentar lagi. Dengan caranya yang super dapat saya bilang, dia enggak tidur. Dia akan mencari anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk diambil. Untuk apa? Untuk direbut agar apa? Anak-anak Tuhan ini tidak menjadi terang bagi yang lain. Saudara harus menjadi terang. Saudara harus menjadi pusat perhatian, menjadi pusat solusi, bukan menjadi pusat masalah. Amin saudara, kalau saudara mau menjadi terang, terima Yesus sebagai Tuhan. Kumpul di dalam kul, dibentuk di sana. Maka saudara akan melihat terang itu akan mengajari saudara bagaimana cara hidup yang benar. Yang kedua, yang tidak kalah luar biasanya tentang garam saudara. Nah sini dibilang bahwa you are the salt of the earth. Kamu adalah garamnya tanah, garamnya bumi atau garam di mana kita berpijak. Tanah ladang gitu ya, bukannya garamnya dunia. Kalau bahasa Indonesianya kamu adalah garam dunia. Tapi di dalam bahasa aslinya you are the salt of the earth. Kamu adalah garamnya tanah. Apa sih maksudnya garamnya tanah gitu ya? Apa sih fungsinya garamnya tanah? Apa sih fungsinya garam bagi tanah? Kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan bilang begini ya. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk ladang, perhatikan. Jadi garam itu tuh sebenarnya berguna buat ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar. Jadi fungsi garam pertama di dalam firman Tuhan di dalam konteks ini bukannya buat makanan Bapak Ibu. Kalau saudara cari di dalam kitab suci ini, garam buat makanan hanya satu ayat yang menyatakan bahwa garam buat makanan. Tapi begitu banyak garam itu bukan buat makanan. Salah satu di dalam konteks ini adalah garam itu yang pertama baik buat ladang. Kok aneh ya, garam baiknya buat ladang, bergunanya fungsinya buat ladang. Ternyata begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga baru tahu setelah saya dengar ada satu hamba Tuhan yang mengatakan ini kepada saya, mengajarkan kepada saya. Pada saat dahulu, kalau satu kerajaan ini ingin berperang dengan kerajaan lain, maka senjata yang paling ampuh, senjata yang harus dia punyai, salah satunya adalah garam. Aneh ya, garam digunakan buat senjata perang. Tapi zaman dulu iya, guna daripada garam itu adalah untuk senjata perang. Karena apa? Karena bila kerajaan yang pertama, satu kerajaan ini mengalahkan kerajaan lain, dia menggunakan senjatanya garam. Nah, kerajaan Romawi Bapak Ibu di abad keempat sebelum Masehi, pada saat dia mengalahkan kerajaan Kartago di Afrika Utara. Setelah kerajaan Kartago ini dikalahkan oleh kerajaan Romawi, apa yang dilakukan oleh kerajaan Romawi ini? Dia akan mengirimkan garam-garam dengan ketapel-ketapel besar. Bentuknya saudara mungkin bisa lihat multimedia, mungkin bisa kasih tahu gambarannya. Ketapel besar dan garam-garam ini dilempar seperti dibom kepada ladangnya kerajaan Kartago. Jadi ladang-ladang kerajaan Kartago, ladang-ladang musuhnya kerajaan Romawi ini semua dibombardir dengan garam. Semua ladang-ladangnya diliputi dengan garam, kota-kotanya dengan garam. Alkitabiah nggak sih kata-kata ini? Alkitabiah loh. Ada satu kejadian di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 45, saya baca. Hakim-Hakim 9 ayat 45 bilang seperti ini. Sehari-harian Amalek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Nah, ini artinya saudara,
kerajaan musuh setelah dikalahkan, senjata pertama yang dikirim adalah garam. Dilempar garam menutupi ladang-ladang musuh, kota-kota musuh. Kenapa harus ladang-ladang musuh itu harus dilumuri atau dipenuhi dengan garam? Karena pada saat tanah itu dilumuri dengan garam, ladang itu adalah pusat perbekalan, ladang itu adalah pusat kehidupan bagi orang-orang di sana, karena bisa memberikan makanan gitu ya. Pada saat garam itu dilemparkan ke ladang musuh, maka ladang-ladang itu tanahnya produktivitasnya akan menurun bahkan mati. Tidak akan ada kehidupan pada saat sebuah tanah dilumuri dengan garam. Itu fungsinya Bapak Ibu. Tujuannya supaya ladang musuh ini semuanya mati. Di dalam peperangan rohani saudara, itu pun sama saudara. Saudara dan saya adalah garamnya Tuhan. Saudara diutus kepada ladang-ladang dunia. Ladang-ladang yang penuh dengan kemaksiatan. Ladang-ladang yang penuh dengan kemunafikan. Ladang-ladang dunia ini. Ladang-ladang yang penuh dengan pornografi. Ladang-ladang yang penuh dengan percabulan, LGBT dan begitu banyak kejahatan-kejahatan dunia ini. Saudara dan saya di dalam komunitas yang Tuhan harus suruh keluar menjadi garam. Yang harus melumuri, yang harus menutupi semua ladang-ladang musuh itu. Sehingga apa? Produktivitas kejahatan itu mati. Itulah sebabnya saudara tidak boleh terus-terusan ada di dalam komsel. Setiap minggu ketemu dengan orang yang sama. Saudara keluar, saudara harus tahu bahwa saudara adalah garam-garamnya Allah. Yang dimana Tuhan mau mengirim saudara keluar ke dunia untuk menggarami setiap perbuatan si jahat kuasa kegelapan. Supaya perbuatan si jahat itu kuasa kegelapan itu mati, produktivitasnya mati saudara. Karena saudara menggarami itu semuanya. Garam juga adalah lambang kutuk saudara. Saudara menjadi kutukan bagi iblis. Di mana saudara, kalau saudara datang di dalam dunia ini, itu merupakan kutukan bagi iblis. Iblis akan dikutuk. Perbuatan maksiat dunia ini akan terkutuk dengan datangnya saudara. Saudara menjadi ketakutan bagi kuasa kegelapan. Bukannya saudara yang jadi takut. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang sekarang takut banget ya sama kuasa kegelapan ya. Kemarin di kantor saya itu ada menara doa. Kita biasanya karyawan boleh berdoa 1 jam sekali gitu ya saudara, dalam 1 minggu itu. Nah ada seorang pendoa syafaat yang cerita kepada saya begini saudara. Waktu dia berdoa tiba-tiba dia melihat ada roh jahat gitu ya. Bentuknya seperti wanita katanya kuntilanak, terus tengah-tengahnya bolong. Saya sih nggak pernah lihat kuasa kegelapan, saya nggak pernah lihat setan gitu ya. Pengen sih tapi saya nggak pernah gitu ya. Matanya merah katanya gitu ya. Terus wajahnya pucat dia bilang gitu ya. Kemudian dia bingung gitu ya. Kemudian dia tangking dalam nama Yesus keluar. Saya bilang gini, kok bisa ya menara doa bisa sampai kuasa kegelapan ini bisa masuk? Pendoa syafaat ini bilang gini, Pak, sebelum saya masuk ke menara itu, ada seorang yang masuk dan membawa dosa sehingga masuk ke menara ini. Saya bilang, harusnya kuasa kegelapan takut melihat kita. Karena kita menjadi kutukan bagi dia. Harusnya pada saat anak-anak Tuhan datang ke satu tempat, kuasa kegelapan itu akan kocar kacir. Tidak akan menongolkan wajahnya atau bentuknya seperti apa. Harusnya pada saat dia melihat kehadiranmu, kehadiran saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, dia lari ngibrit entah kemana. Karena kita adalah garam saudara. Amin saudara, kita menjadi kutukan bagi kuasa kegelapan. Sodom dan Gomora, kota itu dikutuk dengan garam loh Bapak Ibu. Semua orang-orang yang berdosa semuanya menjadi garam. Bahkan istri Lot saudara tahu ya, pada saat dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Dia menjadi garam. Karena garam adalah lambang kutukan. Kalau pada saat siang hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan, satu hal yang Tuhan mau katakan kepada hidupmu sekarang, ayo dikikis. Ayo dibentuk di dalam komsel pertama kali saudara. Berikan dirimu di dalam komsel. Tuhan akan memperlengkapkan saudara semuanya. Tuhan akan memberikan saudara kuasa. Setelah itu saudara akan menjadi garam yang diutus Tuhan menjadi terang buat dunia ini. Dan saudara akan menjadi alatnya yang luar biasa. Kalau itu kamu semuanya, yuk sama-sama saya angkat tanganmu. Angkat tanganmu kalau itu engkau. Kalau engkau mau, engkau menjadi alatnya yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya saudara. Saya mau bilang bahwa dunia itu penuh dengan kegelapan. Begitu banyak hal-hal yang jahat. Begitu banyak ladang-ladang musuh yang harusnya dimusnahkan oleh kehadiran saudara dan saya.
Tapi kalau kita bilang, yes Tuhan saya mau, Tuhan akan memperlengkapkan saudara semua dengan kekuatannya. Enggak perlu takut saudara, karena dimanapun kita berada dia ada saudara. Dia akan menyatakan kuasanya yang dahsyat kepada saudara. Sehingga saudara akan menjadikan sampah-sampah, kotoran-kotoran masyarakat itu menjadi satu bejana yang baik, yang indah di mata Tuhan. Siapa yang Tuhan perlukan? Kita saudara. Dia perlu kita untuk menjadi bejananya. Dia perlu kita menjadi alatnya yang mau bergerak, yang mau jalan, yang mengatakan Tuhan aku ini alatmu Tuhan. Pakai seluruhnya. Sehingga kemuliaan, sehingga hormat, kejayaan hanya bagi Engkau. Sehingga dunia bisa melihat bagaimana ada terang di dalam hidupku. Dan semuanya memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat siang hari ini. Terima kasih buat keteguhan hati mereka ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan mungkin mereka masih jatuh bangun. Tapi setiap kali kami bilang dengan mulut kami bahwa kami mau Tuhan. Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran kami. Tuhan akan memperlengkapkan kami. Bahkan kami bisa terheran-heran bagaimana kami yang tadinya takut-takutan Tuhan ubah menjadi orang yang berani. Bagaimana orang yang tadinya tidak pandai berbicara Tuhan akan perlengkapkan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang bisa berbicara dan pandai berbicara untuk menyatakan sesuatu tentang Engkau. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Perlengkapkan mereka semuanya di dalam nama Yesus. Kiranya kasih dan setia, kebaikan dan kemurahan menyertai mereka semuanya. Mulai hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah bagi namamu ya Allah yang baik. Terpujilah bagi namamu. Di dalam nama Yesus, kami semuanya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya angkat tanganmu untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kembalilah ke pekerjaanmu masing-masing, ke kesibukanmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Bapa di surga. Berkat yang menjadikan kau naik dan tidak menjadi turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang lembut dengan Roh Kudus yang memberikan engkau senantiasa kekuatan. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Menyertai saudara semuanya ada di rumah-rumah. Urapan Tuhan kiranya menjamah engkau. Kasih setia kiranya meneguhkan engkau semuanya. Sehingga engkau menjadi pribadi yang berbeda setelah keluar dari tempat ini. Terpujilah bagi nama Allah yang hidup dan besar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin.